1 tahun 5 bulan ya. Nah, kemudian beliau juga pernah menjadi AI Engineer Consultant, mentor gitu di berbagai tempat dan termasuk di Career Next, teman-teman semua. Tuh, banyak banget ya pengalamannya. Data Scientist Instructor, lalu Data Scientist di PT United Tractors, Data Scientist di PT Astra, siapa yang nggak kenal Astra ya? Operation Intern di KAI, internnya juga mantap ya di perusahaan besar. Lalu selama jadi mahasiswanya juga sering dan aktif juga nih jadi ASDOS. Pasti ini kesayangan dosen ya Kak Dipta ini. Jadi nggak sabar banget buat belajar ilmu dari Kak Dipta hari ini. Kalau gitu kita langsung panggil aja Python expert kita malam hari ini yaitu Kak Dipta. Halo Kak Dipta. Halo Kak Dipta, apakah Kakak bisa on mic? Oke, kita coba. Boleh dicoba sekali lagi Kak Dipta. Oke, halo Kak, Nah, tes. sip, sip, sip. Terdengar suaranya, Kak. Oke, mantap. Sudah siap, Kak, untuk berbagi ilmunya hari ini? Wah, sudah Kak, sudah semangat sekali ini. Asik, kita belajar Python dan juga Google Colab ya, Kak, ya, malam hari Ya, ini. Oke, kalau begitu, jangan lupa dibuka tadi ya filenya teman-teman semua. Kak Rizky juga boleh tolong dikirimkan ulang. Semangat Kak Dipta dan semangat teman-teman semuanya. Sampai bertemu di pukul 20.30 di sesi break ya, Kak Dipta. ya, siap. Siap, thank you. Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Tes-tes ya. Jadi, salam kenal teman-teman. Tadi udah sempat dikenalin sama Kak Aulia ya. Jadi, ya, kurang lebih profil saya seperti itu teman-teman ya. Jadi, udah kurang lebih 7 tahun lebih ya di dunia data science dan juga AI. Terus juga udah mungkin sekitar 4 tahun ya. Jadi mentor part-time di berbagai lembaga, salah satunya di Karinex. Gitu. Oke, oke. Nanti kalau layar saya tiba-tiba macet atau suara saya tidak terdengar, langsung di-rest saja teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman di Career Bootcamp ini ya, jadi nanti teman-teman akan belajar banyak hal ya, mulai dari kemarin Excel, ada SQL, sekarang nanti kita akan belajar pakai Python. Dan nanti di minggu keempat akan ditutup dengan Looker Studio, pembuatan suatu dashboard seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa hal, teman-teman ya. Jadi kita kenalan dulu ya terkait data analytics. Setelah itu bagaimana sih proses analisis data di company ya atau di suatu perusahaan supaya nanti teman-teman kebayang kayak gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan tertarik di dunia data analisis, teman-teman nggak kaget ya karena kita udah belajar malam hari ini. Contohnya kayak, oh tiba-tiba disuruh bikin ini, tiba-tiba disuruh bikin ini. Nah, nanti akan kita jelaskan. Next yang ketiga, nanti akan ada sesi hands-on teman-teman. Jadi persiapkan. Saya sudah mempersiapkan 3 Jupyter Notebook ya. 3 notebook yang akan kita hands-on malam hari ini. Seperti itu. Nanti hands-on-nya kurang lebih terkait data cleansing sama formatting data menggunakan Python. Lalu ada juga data visualisasi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kurang lebih agenda malam hari ini itu. Jangan, oh ya nanti tidak lupa juga ada penugasan juga tuh. Jadi tetap ada penugasan di akhir, istilahnya PR ya. Jadi PR ini nanti kurang lebihnya ya menyangkut apa yang telah kita pelajari malam hari ini. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti mengikuti dari awal sampai akhir, saya pastikan teman-teman akan bisa mengerjakan tugasnya. Gitu. Seperti itu teman-teman ya. Oke, nah itu agenda malam hari ini kita. Next-nya langsung saja teman-teman ya. Oke, nah yang pertama, mengapa data adalah emas baru di era digital? Jadi teman-teman mungkin pernah dengar suatu istilah apa ya? Saya agak lupa. Bukan
oil is the new apa ya? Saya lupa. Tapi sekarang adalah data is the new things, teman-teman ya. Kalau mungkin zaman-zaman dulu itu oil atau minyak. Jadi teman dulu kayak saya dulu SMA itu kayak wah sekarang saat SMA ya pengen masuknya perminyakan ITB, perminyakan yang mana kayak gitu teman-teman. Sekarang udah berubah arahnya teman-teman ya. Minyak terbatas, terus sekarang kita akan masuk ke data seperti itu ya. Nah, kenapa penting? Karena setiap perusahaan itu pasti mempunyai data. Selama saya berkarir, semuanya punya suatu database. Database itu sangat penting sekali. Contohnya saya di perusahaan telco ya, database itu bisa kita ngelihat behavior dari user, kapan mereka aktif, kapan mereka nggak aktif, aplikasi apa saja yang mereka pakai, kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa melihat behavior dari user, lalu kita analisis, lalu kita bisa memberikan berbagai macam treatment. Bisa marketing campaign, bisa peningkatan kualitas, dan lain-lain. Jadi itu inti dari data. Nah, kenapa data analisis penting? Karena saat ini hampir sebagian besar industri itu sudah mulai memanfaatkan data-driven decision making. Kayak gitu, yang artinya adalah semua pengambilan keputusan itu menggunakan data. Nggak bisa pakai intuisi kayak itu, teman-teman. Contoh sederhana misalkan kayak di perusahaan ya, kita bicara bulan depan kita akan kasih diskon 50%. Pasti akan di-challenge sama berbagai macam orang. Kamu ngasih diskon 50%, basisnya apa? Ada data-datanya enggak? Atau kamu asal ngomong? Nah, kayak itu. Jadi, semua nanti akan bersirkulasi di ranah data. Kayak gitu, teman-teman ya. Kurang lebihnya, background dari malam hari ini. Terus yang kedua, lalu apa data analytics? Kayak gitu ya. Karena di dunia data, itu banyak sekali jenis-jenis pekerjaannya. Mungkin yang paling common ya data analis, data scientist, data engineering, atau yang lain-lain. Seperti itu teman-teman. Dan ini mereka mempunyai bisa dibilang capability-nya masing-masing. Kayak gitu. Nah, catatan ya catatan. Jadi sepengalaman saya catatan definisi dari data analis atau data scientist itu biasanya di setiap perusahaan beda-beda. Tapi intinya sama. Mungkin di satu perusahaan data scientist ada yang disebut data analis itu ada juga atau sebaliknya. Data scientist tapi juga untuk data disebut sebagai data analis ada juga. Seperti itu kurang lebihnya. Cuman intinya adalah kalau data analisis kita memang berfokus untuk murni yang pertama analisis data, generate insight atau report, dan data visualisasi. Kayak gitu. Biasanya ke ranah itu, teman-teman. Kalau data science, dia lebih banyak ke predictive analytics, which is kita memprediksi gitu. Jadi kayak kayak bisa dibilang kayak cenayang ya, teman-teman. Jadi project pertama saya saat saya first grade ya, setelah lulus itu memprediksi apakah customer ini akan beli produk kita atau tidak. Kayak gitu. Jadi kayak saya jadi cenayang. Wah, saya prediksi dia akan beli. Saya prediksi dia tidak akan beli. Kayak gitu, teman-teman ya. Nah, kalau lebih itu ya terkait data analitik dan data science, cuman balik lagi, fundamentalnya sama. Kita akan ngeproses suatu data menggunakan suatu tools untuk membantu bisnis survive, bisnis generate revenue, bisnis mengurangi biaya operasional, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, terus, nah, malam hari ini kita akan lebih fokus ke arah data analytics, teman-teman ya. Jadi, tapi at least teman-teman paham bedanya data analis dan data scientist. Yang pertama, udah pasti data cleaning. Jadi, udah dibahas mungkin di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa data cleaning ini sangat penting. Kenapa? Karena data real world ya, atau data nyata itu pasti akan kotor.
Seperti itu. Kotor dalam artian sesederhana misalkan ada data yang kosong, ada data yang duplikat, kayak gitu. Itu bisa dibilang itu datanya kotor. Nah, perlu kita cleansing kurang lebihnya. Itu wajib. Dan itu data cleaning itu bisa dibilang iteratif ya. Jadi iteratif dalam artian kita merasa udah bersih datanya, tapi setelah kita analisis lanjut, setelah kita plot, bikin suatu data visualisasi, masih ada. Jadi kita balik lagi ke data cleaning. Jadi itu merupakan hal yang biasa, teman-teman ya. Yang kedua, exploratory. Seperti itu. Kenapa exploratory? Jadi kalau nanti teman-teman di dunia kerja ya, itu tuh challenge-challenge-nya itu tuh sangat ambigu. Contoh, misalkan kayak analisis dong kenapa revenue kita turun kayak gitu. Jadi itu sangat ambigu kan. Revenue turun bisa dari berbagai macam hal kayak gitu. Misalkan efek mudik, efek apa misalkan kalau di Sumatera kemarin kan efek mati lampu. Jadi banyak orang yang nggak bisa beli paket kayak gitu. Jadi kita harus eksploratori. Jadi kita nggak mungkin dikasih suatu challenge itu yang sudah sangat jelas jawabannya. Itu nggak mungkin. Kalau di dunia kerja pasti challenge-challenge-nya itu atau project-project itu ambigu-ambigu, teman-teman ya. Makanya kita perlu exploratory. Dan ini yang ngebikin data analytics itu tuh sangat kuat di suatu perusahaan. Kenapa? Karena kita bisa exploratory, kita bisa menggunakan tools-tools yang penting, dan yang pastinya kita bisa nge-generate suatu insight. Seperti itu ya. Terus nextnya adalah storytelling. Storytelling ini dalam artian ketika teman-teman selesai melakukan data exploratory, teman-teman menemukan suatu insight. Contohnya adalah ternyata nih revenue turun kita itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Faktor pertama itu faktor A, B, C, sama D. Seperti itu. Faktor A dibuktikan dengan data trennya menurun di area A, B, C, D. Nah, teman-teman harus bisa menjelaskan itu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kenapa? Karena teman-teman nanti kalau tim data itu nanti akan tektokannya itu sama tim bisnis. Karena kita akan jadi partnernya tuh tim bisnis menemukan suatu problem, kita bantu analisis menggunakan data kayak gitu. Nah, tim bisnis ini mereka bisa dibilang background-nya itu non-technical. Jadi mungkin mereka background-nya ekonomi, manajemen, atau yang lain. Jadi mereka kurang paham bahasa-bahasa technical, kayak mungkin correlation, median, atau rata-rata. Mereka itu kurang paham. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan sehingga bahasa technical tadi itu menjadi bahasa yang mudah dimengerti. Nah, itu salah satu dari storytelling. Seperti itu. Nah, juga storytelling nggak cuma sebatas itu, kita juga bisa menyajikan data menjadi suatu visualisasi yang mudah dimengerti. Oke, nah, detailnya malam hari ini akan kita bahas ketiganya, teman-teman ya. Jadi santai aja. Terus yang kedua, selanjutnya, kenapa kita pakai Python di sini? Jadi udah hampir ya, selama saya bekerja, Python ini udah pasti tools paling wajib. Kayak bisa dibilang nggak perlu disebutin itu udah pasti wajib. Contohnya ya kayak Excel. Kadang kan di job description kan nggak disebutin bisa Excel, bisa Microsoft Word, tapi kayak perusahaan itu udah menganggap kalau kamu data analis ya udah pasti bisa Excel atau nggak data analis pun udah pada bisa Excel kayak gitu kan. Itu sama kayak Python sama SQL itu udah pasti tools wajib teman-teman ya. Jadi mau nggak mau teman-teman harus ngoding kayak gitu ya. Oke, jadi teman-teman jangan takut ngoding ya. Nah, kenapa kita nggak pakai Microsoft Excel, teman-teman ya? Microsoft Excel kalau untuk data yang kecil, mungkin masih di bawah 10.000, itu masih oke lah, masih kuat. Tapi kalau datanya udah data jutaan, ya teman-teman bayangin di dunia telco ya, teman-teman kayak pakai Zoom kayak gini lewat HP, itu kan pakai kuota, itu kita dapat data itu. Terus juga teman-teman
ngeklik di aplikasi kita itu juga pakai kita ke track juga. Jadi setiap hari itu teman-teman itu nge-generate suatu data dan bayangkan telco jutaan pelanggan kayak per detik itu kita bisa jutaan data. Nah, jadi nggak mungkin kita analisis pakai Excel. Jadi biasanya kita pakai Python ya, teman-teman. Jadi kurang lebihnya itu. Jadi teman-teman sekali lagi saya garis bawahi, kalau misalkan teman-teman memang punya aspirasi jadi data analis, data scientist, atau di dunia data ya, tools yang wajib adalah Python dan SQL. Seperti itu ya. Next, kalau data analisis itu dibagi dalam 4. Sepertinya ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Yang pertama deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Bedanya apa? Jadi semakin naik angkanya ya 1, 2, 3, 4 itu semakin sulit dan semakin tidak pasti. Kenapa? Kalau kita deskriptif, kita hanya mendeskripsikan. Contoh paling mudah itu jadi dokter ya. Kalau deskriptif, ya dokter hanya mendeskripsikan. Kayak, oh kamu ini panas 36 derajat. Terus juga misalkan lenganmu ini memar. Dah, kayak gitu aja. Itu deskriptif, hanya mendeskripsikan. Kalau diagnostik, itu kenapa bisa terjadi? Nah, setelah dokter tahu nih, kamu panas 36 derajat, jadi cari tahu. Kamu kemarin ngapain aja? Oh, kemarin aku tidur di bawah AC tanpa baju. Terus aku menggigil, aku demam. Oh, oke. Berarti kita udah tahu penyebabnya. Itu diagnostik. Kita pengen tahu nih penyebabnya itu apa. Jadi kita udah tahu ya, deskriptif hanya mendeskripsikan. Kamu panas 36 derajat. Diagnostik, kita cari tahu penyebabnya. Oh, penyebabnya adalah kamu tidur di bawah AC. Oke, prediktif. Nah, kita memprediksi. Ini mulai hal yang tidak pasti. Nah, kalau prediktif, berarti nanti dokter itu akan mencoba memprediksi. Oke, berarti kalau kamu akan lanjut seperti ini tanpa minum obat, bisa jadi kamu tambah sakit. Jadi dokter memprediksi kamu akan tambah sakit. Makanya dokter memberikan obat supaya apa? Supaya tidak sakit. Kayak gitu. Kalau di dunia kerja sebaliknya, kita prediksi bahwa kamu akan meninggalkan atau tidak beli kuota lagi. Nah, kita udah tahu nih kita prediksi itu. Nah, bagaimana penerapannya? Kita kasih kamu promo, kita kasih kamu diskon. Kayak gitu. Supaya apa? Supaya kamu tidak jadi churn. Kayak gitu, teman-teman. Nah, itu adalah prediktif dan preskriptif. Itu dua hal biasanya akan di ranah data science, prediktif dan preskriptif. Kalau data analis biasanya fokus ke deskriptif, diagnostik, dan mungkin dikit-dikit akan ke ranah prediktif. Kayak gitu, teman-teman ya. Oke. Nah, itu adalah sesi pertama ya terkait pengenalan data analytics. Seperti itu. Nanti ya kalau ada pertanyaan bisa di akhir ya, teman-teman ya. Oke, yang kedua, bagaimana sih alur kerja atau proses terkait analisis data? Seperti itu. Yang pertama, notes dulu ya bahwa yang saya bilang tadi di awal, proses analisis data itu iteratif. Tidak sekali tembak langsung selesai, enggak. Tapi iteratif. Oh, pertama kita menemukan insight ini, terus kita analisis lagi, oh, kok kayaknya ada yang menarik, kita analisis lagi. Oh, kayaknya kok ada yang aneh, kita coba analisis lagi, dan lain-lain. Jadi kayak iteratif, teman-teman. Nah, secara umum ada 4. Fase 1, data gathering. Atau data gathering ya. Ini kenapa penting SQL atau SQL, karena mostly perusahaan itu datanya itu ada di database. Nah, kita berkomunikasi dengan database pakai SQL, teman-teman ya. Nah, bayangkan teman-teman nggak bisa SQL ya, teman-teman nggak bisa ngambil data. Teman-teman nggak bisa ngambil data, teman-teman nggak bisa melakukan analisis. Kayak gitu, makanya SQL itu salah satu yang wajib. Setelah kita ambil datanya, kita melakukan data cleansing. Kayak gitu. Jadi cleansing ini ya sesuai yang saya jelaskan tadi,
datanya bisa jadi ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, banyak missing value, banyak data duplikat, banyak nilai-nilai yang aneh, kayak gitu. Nah, perlu kita cleansing. Setelah clean, kita explore. Pola-polanya seperti apa, kita visualisasi, apakah ada hal yang menarik, ada pattern, atau ada sesuatu hal yang bisa membantu bisnis mengambil suatu keputusan. Yang terakhir, insight generation, di mana hasil semuanya itu kita akan present menjadi suatu insight generation. Biasanya kita akan bikin report, standarnya adalah PowerPoint. Seperti itu, teman-teman ya. Kurang lebih. Nah, ini fakta di lapangan, yaitu fase 2 itu memakan 70-80% total dari alur data analis. Jadi siap-siap teman-teman, data cleansing adalah teman yang akan menemani teman-teman menjadi seorang data analis. Ya gitu, teman-teman ya. Oke, nah coba kita bedah satu persatu ya. Nah, fase pengumpulan data. Jadi kalau data itu memang secara standar ya, secara standar dan supaya bisa dipakai satu company dan satu company punya satu sumber yang sama, itu disimpan di database. Kayak gitu. Jadi dari divisi manapun akan bisa ngambil dari database, teman-teman. Cuman ya namanya perusahaan ya, kadang ada hal-hal yang tidak sesuai harapan. Datanya masih di CSV, datanya masih di Excel, datanya bahkan belum ada, kayak gitu. Jadi teman-teman harus siap menghadapi hal-hal yang kayak gitu ya. Jadi kayak kita di dunia kerja itu nggak ada yang sempurna. Pasti ada aja, kayak gitu ya. Nah, untuk kodenya teman-teman ini kalau mau dilihat juga nggak apa-apa. Nanti kita akan memperdalami saat hands-on setelah sesi istirahat ya. Jadi 1 jam kita materi, 1 jam kita hands-on. Seperti itu. Fase 2, data cleansing. Nah, data cleansing ya untuk ngebersihin data, beberapa problem yang sering muncul itu misalkan data duplikat, ada nilai kosong, atau ada anomali-anomali di data, seperti itu. Contoh anomali itu kayak data revenue tapi negatif, nah itu kan anomali. Ada juga misalkan data umur tapi umurnya 999, itu kan juga nggak masuk akal. Nah, data-data anomali-anomali itu yang perlu kita eh, treatment, kasih suatu treatment, teman-teman ya. Oke, nah ini ilustrasinya ya, kurang lebih seperti ini. Kalau EDA balik lagi teman-teman ya, EDA itu sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada acuan harus memulai step by step kayak gimana. Tapi kita bisa memulai dari apapun itu. Kita bisa mulai dari kita mengelompokkan data-data dulu, kita cek trennya, kita visualisasi, kita konek-konekin, dan lain-lain. Itu ya namanya explore teman-teman ya. Jadi namanya teman-teman explore itu kayak nggak ada suatu framework yang harus dipakai. Ya teman-teman explore aja. Karena di dalam eksplorasi itu teman-teman nanti yang akan menemukan sendiri suatu hal-hal yang bisa digunakan sebagai insight. Seperti itu. Nanti akan kita coba hands-on juga beberapa teknik eksploratory ya yang sering dipakai. Oke, yang terakhir visualisasi dan storytelling. Jadi menurut penelitian ya, tapi lah saya lupa penelitian yang mana itu, manusia itu akan lebih mudah memahami ketika dibikin suatu gambar atau chart atau plot ya daripada tabel-tabel. Kayak gitu. Makanya data visualisasi itu penting. Seperti itu teman-teman ya. Sesuai namanya, kita akan memvisualisasi data. Cuman visualisasi data itu nggak sembarangan. Nggak semuanya harus divisualisasi sama yang sama. Tapi kayak setiap data punya karakteristik masing-masing dan setiap grafik itu juga punya fungsinya masing-masing.
Nanti akan kita bedah beberapa grafik yang umum digunakan beserta kegunaannya. Yang terakhir, pengambilan keputusan. Seperti itu. Ini biasanya kalau pengambilan keputusan itu dari tim bisnis yang pengambil keputusan, cuman memang mereka mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis tim data. Kayak gitu. Kenapa? Ya supaya tercapai data driven decision making, teman-teman ya. Gitu. Dan bahkan sekarang itu kalau teman-teman mengikuti ya YouTuber-YouTuber atau mungkin konten kreator itu juga sudah mulai masuk ke ranah data driven decision making ya. Contoh sederhana itu kemarin tuh saya ngelihat postingan di Twitter itu tuh kayak dia tuh menganalisis engagementnya dia. Dia kan centang biru ya, jadi dia fokus untuk memonet konten-kontennya. Dia menganalisis, oh ternyata waktu post paling bagus itu jam 6 sore. Kayak gitu. Konten-konten yang paling baik itu konten-konten terkait ini. Nah, kayak gitu itu sebenarnya adalah termasuk data analisis juga ya, teman-teman. Kayak gitu. Jadi teman-teman nggak harus bisa juga harus kerja untuk mengimplementasikan data analisis, tapi teman-teman juga bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Gitu. Oke, nah selanjutnya ya teman-teman ya. Tadi saya nggak pernah nanya ya. Sekarang pertanyaan guys. Di sini ada yang udah pernah pakai Python sebelumnya. Nah, boleh ketik di kolom komentar ya. Sudah ada. Oke, aku sudah, belum pernah, udah pakai AI. Oke, belum, sudah, saya. Oke, jadi seimbang ya. Ada yang sudah, ada yang belum juga. Oke, mantap-mantap. Kalau untuk Google Colab, Google Colab ada yang pernah, Google Colab ada yang pernah pakai? Sudah, belum. Oh, oke. Colab, oke, sip. Jadi nanti kita akan pakai Google Colab, teman-teman ya. Itu produk gratis dari Google yang bisa kita gunakan untuk ngoding ya, teman-teman. Online, jadi teman-teman nggak perlu install apa-apa. Oke. Oke, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu sama tipe data ya di Python. Jadi sebelum kita masuk ke Python, kita wajib tahu tipe datanya dulu. Jadi untuk secara umum tipe data itu ada integer, ada float atau pecahan, string atau str, bool atau boolean, teman-teman ya. Kalau string ya dia berupa kata-kata teks. Kalau pecahan ya dia pecahan 3,14, integer dia bilangan bulat 10, 15, 1, 2, 3 gitu. Boolean itu biasanya adalah true or false tipe datanya, teman-teman ya, lebihnya. Oke, nah nanti akan kita praktek, jadi tenang aja teman-teman ya, codingannya nggak perlu teman-teman lihat secara detail, dan teman-teman nanti akan dapat materinya juga, jadi teman-teman santai aja ya, nggak perlu dicatat, nanti teman-teman akan hands-on secara langsung. Oke, yang kedua, setelah kita paham tipe data, sekarang kita coba membedah struktur data. Jadi tipe data sama struktur data itu beda, teman-teman ya. Kalau struktur data, dia lebih ke bagaimana kita mengorganisir suatu data di Python, teman-teman. Oke, yang pertama adalah tuple. Nah, tuple ini dia kurang lebihnya adalah dalam kurung ya. Jadi dalam kurung, lalu kita masukkan data kita. Itu tuple, teman-teman ya. Kalau set atau list, teman-teman ya, kalau list itu dia adalah kurung siku. Jadi kurung siku itu tandanya adalah list, teman-teman. List data. Kayak gitu. Next, kalau set itu tidak boleh ada data yang duplikat, teman-teman ya. Makanya itu kalau kita lihat di sini ya, secara basic ya, dapur, tamu, kamar. Ini kan ada yang duplikat ya, dapur, duplikat, kamar juga duplikat. Kalau kita set
kita hilangkan yang duplikat. Jadi dapur, kamar, tamu. Kayak gitu. Jadi di sini kita belajar tiga tipe data, tiga struktur data. Ada tuple, ada list, ada set. Kayak gitu, teman-teman ya. Yang ketiga, dictionary. Nah, sesuai namanya ya, dictionary, kamus. Kalau teman-teman mungkin pernah baca kamus bahasa Inggris Indonesia, terjemahan bahasa Inggris ke Indonesia, itu kan ada pasangannya ya. Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris lion, pasangannya singa. Nah, sama. List juga kurang seperti itu. Ditandakan dengan kurung kurawal, dan dia ada yang namanya key sama value. Nah, key order ID, value-nya ORD. Jadi ini pasangannya, teman-teman. Kalau kita ngambil order ID, akan muncul pasangannya. Itu kurang lebih dictionary, teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan sering bergulat dengan tipe-tipe data dan struktur data yang kayak tadi. Seperti itu ya. Lanjut, ada yang tahu Pandas. Nah, Pandas bukan panda ya teman-teman ya, tapi Pandas. Panda ada S-nya. Library ada, oke, tahu, oke, gak tahu library tahu, biasa pakai, gak tahu library, oke, oke library gak, enggak. Panda jamak, oh ya oke. Jadi gini teman-teman ya, jadi Python itu kan sebuah bahasa pemrograman ya kan. Nah, Python sendiri itu dia memiliki bisa dibilang apa ya namanya package atau library kayak gitu. Library ini itu mempunyai fungsinya masing-masing. Jadi teman-teman jangan hanya berpikiran bahwa Python itu hanya untuk data analytics, hanya untuk data science. Enggak. Python itu adalah general purpose programming. Jadi dia bisa digunakan untuk bikin game, bisa digunakan untuk apapun itu karena general purpose. Nah, kalau Pandas itu salah satu library atau package yang ada di Python khusus untuk data analisis. Kayak gitu teman-teman ya, dia bisa digunakan untuk data cleansing, data cleaning, exploratory data, dan lain-lain. Seperti itu teman-teman ya. Itu Pandas. Nanti selain Pandas ada banyak hal juga, ada NumPy. NumPy itu digunakan untuk mathematical calculation, ada Matplotlib, ada Seaborn itu digunakan untuk data visualisasi. Jadi bisa diibaratkan Python itu memiliki banyak sekali library yang siap digunakan untuk data analisis. Which is itulah yang mengapa Python itu populer ya karena banyak banget library-library untuk data analisis dan data scientist kayak gitu. Oke, nah di dalam Pandas itu nanti teman-teman akan mendapatkan dua jenis struktur data. Bagaimana data itu direpresentasikan. Yang pertama adalah data satu dimensi. Biasa kita nyebutnya adalah Pandas series. Itu adalah satu dimensi. Kayak gitu teman-teman ya. Ini yang paling sederhana. Yang kedua, Pandas data frame. Kalau Pandas data frame itu dua dimensi, teman-teman, kurang lebihnya. Nah, nanti akan kita bedah secara mendalam nantinya ya, kurang lebihnya ya. Nah, supaya teman-teman lebih kebayang, kurang lebih seperti ini bentuk dari Pandas data frame. Jadi mirip-mirip kayak baris dan kolom yang ada di Excel ya, teman-teman ya. Karena memang ya mirip memang Pandas data frame sama Excel. Kolom dan baris di Excel. Tiga pilar utama di data frame, yang pertama adalah kolom. Nah, kolom ya sesuai namanya, dia kolom. Ada product name, kategori, sama price. Setelah kolom ada baris. Nah, row. Baris itu ya kitchen set, baris ke 0, nakas, sama kursi bar. Nah, kalau di Python atau di Pandas Data Frame itu ada yang namanya index. Index ini tuh biasanya auto generated dan dimulai dengan 0.
Seperti itu, Tom. Jadi indeks 0, jadi jangan salah ya, kalau saya bilang indeks 0 itu yang paling atas. Indeks, bukan satu ya, teman-teman ya, lebihnya. Ini lebih ilustrasi dari Pandas Data Frame. Oke, sampai sini teman-teman masih semangat atau pusing nih? Wah, Mas, tambah pusing, Mas. Ada Pandas Data Frame, Pandas Series, ada Dictionary. Gimana, masih semangat atau pusing, guys? Ini masih basic ya, teman-teman ya. Pusing, Mas. Jujur penasaran, ngantuk, aman. Semangat, Kak. Udah berasa panas, Bang. Oke, oke. Tenang, tenang, teman-teman. Ini masih awalan. Jadi nanti teman-teman kalau pas hands on nanti saya pastikan tambah pusing ya, teman-teman ya. Nanti kita akan ngoding ya. Kayak gitu, teman-teman ya. Jadi santai aja. Nah, realita data mentah ya, teman-teman ya. Saya akan lawan, setuju. Oke, realita data mentah lapangan. Mengapa bisa kotor? Nah, ya namanya manusia, teman-teman. Jadi nanti teman-teman di dunia kerja pasti akan menemukan hal-hal yang kayak gini. Ada yang nilai kosong, ada tipe datanya ganti string, padahal harusnya integer, kayak gitu. Terus ada anomali-anomali, kuantiti tapi negatif, kayak gitu. Jadi kayak datanya ada yang aneh-aneh, which is itu yang perlu teman-teman handle ya, lebihnya, teman-teman ya. Next, oke, balik lagi ya, nanti kita akan membedah lebih dalam saat hands-on, teman-teman ya. Dan secara teori, bagaimana sih kita mendeteksi atau menghapus data duplikat? Kayak gitu. Jadi nanti teman-teman di Python itu juga udah sangat convenience ya. Sintaks-sintaksnya itu udah sangat sederhana. Teman-teman, nanti teman-teman bisa pakai sintaks Python untuk langsung bisa mendeteksi data duplikat. Jadi teman-teman nggak perlu melihat satu-satu. Kayak gitu, teman-teman ya. Missing value, nilai yang kosong. Nah, ini yang sering terjadi sih. Dan strateginya itu bisa macam-macam. Missing value. Kadang ada yang kita drop, kadang ada kita isi nilai missing value dengan median atau min, kadang ada juga kita isi dengan data yang lain, dan sebagainya. Nah, sedikit pertanyaan statistik ya. Kapan kita pakai min rata-rata, kapan kita pakai median nilai tengah? Nah, ini sedikit statistik biar teman-teman nggak ngantuk. Ada yang bisa ngejawab. Kapan kita menggunakan rata-rata, kapan kita menggunakan median? Ada yang mau ngejawab? Min digitkan dengan numerik itu keduanya digunakan untuk data numerik. Rata-rata kalau gak ada data min kali median kalau ada outlier. Oke, betul sekali jawabannya teman-teman ya. Keduanya digunakan untuk data numerik, betul. Min rata-rata itu digunakan ketika tidak ada outlier. Kenapa? Karena rata-rata itu sangat sensitif terhadap outlier. Nah, contoh sederhana kayak gini teman-teman ya. Di dalam perumahan, satu perumahan ya, misalkan disurvei nih sama BPS. Wah, perumahan A rata-rata gajinya itu 5 juta. Gitu ya. Next, B. Perumahan B itu rata-rata gajinya kok bisa 20 juta ya. Padahal kayaknya sih perumahan itu sama-sama menengah ke bawah, misalkan kayak gitu. Ternyata usut demi usut, perumahan B bisa nilainya 5 juta, 20 juta karena ada satu orang, dia seorang direktur yang gajinya itu sebulannya itu 1 M. Itu kan dia, itu yang disebut sebagai outlier. Nah, tetangga-tetangganya itu dia gajinya mungkin 10 juta, 5 juta, 7 juta. Cuman karena ada satu orang aja gajinya 1 M, dia akan ngedongkrak nilai rata-rata. Kayak gitu. Nah, 1 M tadi itulah yang disebut sebagai outlier ya teman-teman ya, atau data anomali seperti itu. Yang la yang lainnya itu
rata-rata gajinya 10 juta, 5 juta, tapi kok dia 1 M, nah itu anomali. Oh, ternyata dia direktur, kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau median, dia mencari nilai tengahnya. Jadi, berapapun gajinya, kalau nilai tengahnya itu, ya itu. Seperti itu. Nah, ini outlier teman-teman ya. Jadi, ya, outlier tadi itu, atau anomali data, ya data yang aneh. Aneh dari mana? Aneh sebenarnya bisa kita dari apakah datanya make sense atau tidak, teman-teman ya. Ya, contohnya aja kayak data quantity tapi negatif. Data umur tapi sampai 200 tahun. Data kelahiran tapi nilainya 1000. Masa kita kelahiran tahun 1000, teman-teman, kan nggak mungkin. Kayak gitu. Terus ada juga bulan Februari tapi jumlah harinya 31, kan nggak mungkin. Nah, hal-hal kayak gitu tuh disebut sebagai outlier atau anomali, teman-teman ya. Nah, ada beberapa teknik buat ngedeteksi outlier sama nge-treatment outlier. Kalau ngedeteksi yang paling sederhana, kita bisa menggunakan box plot. Itu digunakan untuk ngeplot data, nanti akan kita melihat di mana outlier-outlier berada. Yang kedua, kita bisa menggunakan beberapa teknik statistik untuk ngehandle. Kita nyebutnya adalah IQR ya, interquartile range. Seperti itu. Nanti kita akan bedah secara hands-on lebih detail ya, teman-teman ya. Ini pengantar aja. Next, koreksi tipe data. Jadi tipe data ini kadang banyak hal yang aneh-aneh. Harusnya dia tipe data numerik, tapi ditulisnya malah string. Harusnya dia tipe datanya itu date time atau tipe data waktu, tapi ditulisnya malah string. Harus kita ubah. Seperti itu, teman-teman. Oke. Next, kolom tanggal dan ekstraksi teks. Tadi mungkin saya lupa mention kalau ada tipe data berupa date time ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, kalau tipe data berupa date time, nanti atau waktu ya, nanti akan kita ekstrak secara otomatis menggunakan fungsi di Pandas. Kita bisa ekstrak bulannya, tahunnya, harinya, dan semacamnya. Jadi sangat enak lah kurang lebihnya. Oke, itu kurang lebih ya secara sederhana, teman-teman. Terus nextnya analisis dan visualisasi. Jadi udah berurutan ya, kita tadi sudah berkenalan, sudah explore, datanya udah kita bersihkan. Nextnya kita melakukan analisis. Paling sederhana, kita coba cari deskriptif statistik, teman-teman ya. Nah, deskriptif statistik apa? Yaitu ya kita menghitung rata-ratanya, menghitung Q1, Q3, median, dan lain-lain. Kalau lebihnya, teman. Nanti akan kita bedah ya. Dan sorting. Nah, kalau filter, teman-teman kan kalau di Excel kan enak ya. Jadi kalau di Excel kan kita tinggal klik filter, kita mau pilih filter apa. Di Pandas itu juga ada. Kita mau filter di kota Semarang, filter statusnya komplit, filter diskon lebih dari 0, itu bisa semua. Kalau sort, itu berarti kita mengurutkan data. Kita urutkan berdasarkan total sales, dan lain-lain. Nah, ini visualisasi ya teman-teman ya. Jadi kalau data visualisasi itu sangat penting teman-teman. Nah, ini contoh data visualisasi. Yang pertama adalah omset per kategori. Nah, ini kan kita ngelihat sekilas langsung tahu kan. Oh, omset per kategori yang paling tinggi adalah kamar tidur, teman-teman ya. Kurang lebihnya. Terus juga top 5 kota berdasarkan omset, kurang lebihnya mirip-mirip seperti itu teman-teman ya. Jadi ini data visualisasi itu kayak gitu. Kita bikin chart yang bagus itu kayak sekali lihat bakal tahu ada insight apa. Next, yang kedua adalah visualisasi tren yang ada kaitannya sama waktu. Kayak gitu. Nah, dalam satu waktu itu bisa kita ngeliat tuh rentetan waktunya. Entah itu bulan, harian, langsung kita bisa spot. Wah, ternyata setelah Agustus omset langsung menurun.
Kayak gitu ya, teman-teman ya. Kalau lebihnya. Next, pie chart. Kalau pie chart itu untuk proporsi, teman-teman ya. Tapi jangan terlalu banyak kategorinya. Nah, di sini kan ada 3 kategori ya, complete, cancel, sama refund. Nah, bisa langsung kelihatan nih, wah 90% komplit, cuman masih ada 5% yang kayaknya sama refund. Mungkin ini yang perlu kita telusuri. Kayak gitu, teman-teman ya, kalau lebihnya. Terus, oh ya nanti walaupun notebooknya itu 3, itu simpel-simpel semua, teman-teman ya, jadi santai aja. Next, scatter chart atau scatter plot ya, teman-teman ya. Jadi misalkan kita pengen tahu nih, apakah ada suatu hubungan antara harga dengan total nilai transaksi. Kayak gitu teman-teman ya. Oh ternyata harga satuannya itu sekian, total nilai transaksi itu juga sekian. Wah, ada harga yang apa korelasinya positif nih teman-teman. Nah, ini contoh juga kelihatan nih outlier-outliernya. Langsung ke spot ya teman-teman ya. Nah, outlier ini yang perlu teman-teman tadi cek, which is kalau pakai scatter chart langsung kelihatan ya. Yang lain dia itu ada di garis ini, cuman wah ada yang satu nih di atas garis. Ini yang disebut sebagai outlier, teman-teman ya. Next, box plot ini juga sama. Box plot digunakan untuk nge-spot on outlier. Nah, jadi kalau box plot itu ada boxnya, which is ini. Kalau putih itu namanya median, garis putih ini median. Garis atas Q3, garis bawah Q1, teman-teman ya. Nah, whisker itu adalah yang garis ini ya, teman-teman ya. Yang ini tuh whisker, pengaduk. Nah, di atas whisker atau di bawah whisker itu yang disebut sebagai outlier. Kayak gitu, teman-teman ya. Box plot ini paling basic sama yang digunakan untuk spot on outliers, teman-teman. Next, kalau misalkan nih kita mau memvisualisasiin tapi berbentuk range ya atau dan juga frekuensi. Kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi contohnya misalkan kita pengen nih tentang total nilai belanja kita klasifikasikin berdasarkan range-nya 0 sampai 2 juta, 2 sampai 4, 4 sampai 6, 6 sampai 8, 8 sampai 10 kayak gini. Ini bisa juga kita menggunakan yang namanya histogram, teman-teman ya. Kayak gitu. Karena sumbu X-nya itu berupa frekuensi. Ini nggak perlu penugasan, nggak perlu nanti penugasan teman-teman ya. Tenang aja teman-teman, teman-teman nanti akan saya kasih oleh-oleh ya. Kayak gitu. Jadi itu teman-teman ya, jadi itu beberapa basic chart atau plot yang sering digunakan. Nah, ada bar chart, ada juga line chart, kalau kita pengen ngelihat tren, ada juga pie chart, kalau kita pengen melihat proporsi, ada juga scatter chart, kalau kita ingin melihat hubungan antara dua variabel, bisa juga digunakan untuk early detection suatu outlier. Ada juga box plot, ini digunakan untuk melihat distribusi data dan juga spot on outlier juga. Untuk histogram ini digunakan range dan juga frekuensi kemunculannya itu seperti apa. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, ya saya bilang ini adalah yang basic-basic aja teman-teman ya. Jadi ada beberapa chart nih yang basic. Bar chart 1, line chart 2, pie chart 3, scatter chart 4, box plot 5, histogram 6. Selain itu, masih banyak chart-chart. Dan itu pun aneh-aneh chartnya ya. Mungkin nanti teman-teman akan bertemu waterfall chart, spider chart, terus juga ada chart apa lagi ya, bubble chart. Jadi area chart, jadi aneh-aneh. Cuman itu sebenarnya pengembangan dari basic-basic chart ini. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, itu dulu teman-teman ya. Jadi ini
masih basic ya chartnya, soalnya nanti kalau saya tampilkan semua mungkin teman-teman akan pusing ya. Jadi kita fokus ke esensialnya dulu. Teman-teman setelah esensialnya dapat, teman-teman nanti langsung eh, bisa next level seperti itu ya. Oke, nah nextnya teman-teman kita masih ada 2 menit ya. Kita ke introduction ke ini ya teman-teman ya, hands on. Jadi malam hari ini kita akan hands on Google Colab teman-teman ya. Oke, saya akan kirimkan linknya teman-teman bagi yang belum dapat viewer. Oke, copy link. Aku kirim di sini ya, di chat. Sip, itu linknya teman-teman. Nah, sedikit tentang Google Colab. Nanti kalau teman-teman mau explore hati-hati juga boleh. Teman-teman, tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman, kalau saya akan copy dulu ya. Kita copy supaya nanti nggak lebih enak aja. File kita save a copy in Drive ya. Jadi akan saya copy ke Drive saya supaya nggak hilang. Oke, nah kita tunggu dulu ya sebelum kita copy. Nah, kalau kita copy itu berarti nanti akan kita terkait bisa dibilang apa ya? Akan masuk ke Drive kita. Jadi namanya ada copy. Seperti itu teman-teman Kak. Kalau lebihnya ya. Oke, nah nextnya apa? Ya, nextnya nanti teman-teman silakan connect ya. Kita klik connect kayak gitu. Nah, nanti kita klik connect, teman-teman nanti akan kita nge-connectin ke mesinnya Google. Kayak gitu, teman-teman ya. Oke, nah kalau udah ada centang, berarti ya udah terkonek dengan Google, kita bisa pakai langsung. Nah, tenang aja teman-teman, nanti di sini penjelasannya saya buat sedetail-detailnya ya teman-teman ya. Biar teman-teman yang baru mulai itu juga paham. Seperti itu. Oke, udah 1 menit itu introduction untuk hands-on teman-teman. Silakan teman-teman coba saat istirahat boleh supaya nanti gak kaget. Dan saya balikkan ke host ya teman-teman ya. Sangat tepat sekali waktunya untuk istirahat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Dipta. Seru banget ya. Tadi kita udah belajar dari basicnya, materinya. Jadi kita kenalan dulu nih sebelum kita benar-benar praktik. Seru banget ya teman-teman. Aku juga lihat nih di Zoom dan YouTube pada seru-seru banget. Dan tadi juga ada Kak Joshua bilang, data analysis with AI, tapi belum diajarin AI-nya. Nah, dari kemarin sebenarnya udah diajarin ya kayak AI-nya. Dan tentunya nanti Kak Dipta juga akan menjelaskan gitu ya cara penggunaan AI-nya. Nah, selanjutnya teman-teman semua, ini adalah informasi yang ditunggu-tunggu juga oleh teman-teman. Aku izin share terlebih dahulu ya. Saran aku sih untuk pemaparan informasi malam hari ini teman-teman bisa fokus terlebih dahulu karena akan ada info menarik nih. Info menariknya yang nggak akan dibagikan 2 kali, hanya akan dibagikan di sesi malam hari ini aja. Oke, nih tadi kita udah ketemu dengan Kak Dipta dan di day 4 kita akan bertemu dengan Kak Ardi ya nanti. Itu di jam 19.30 juga. Nah, ini dia teman-teman semua untuk presensi day 3. Nah, uniknya kalau presensi day 2 kemarin itu kan kita like, komen, dan tag teman kita di poster bootcamp Excel ya, teman-teman. Dan ya udah gitu, nanti kita akan ekstrak komentar teman-teman semuanya. Tapi yang membedakan adalah di presensi hari ini itu berhadiah, teman-teman. Caranya adalah like, komen, tapi teman-teman nggak perlu mencantumkan nama seperti di poster Excel kemarin ya. Jadi hanya komen di poster antara 4 ini. Ajak ikut teman-teman, ajak teman-temannya teman-teman semua untuk ikutan bootcamp-bootcamp tersebut, tag 5 orang. Nah, jangan lupa repost yang tombol repost di Instagram itu ya. Nah, buat teman-teman, ini komen terlucu, komen yang ngajak 5 temannya terlucu, akan dapat hadiah fast track event tersebut. Nah, misalnya nih, Kak Lutfi, komen di posternya Excel dan Google Sheet doang ceritanya.
Nah, ternyata kalau Lutfi nggak menang gitu ya, udah berarti hanya di checklist absennya saja. Nah, tapi misalnya nih, Kak Joshua komennya di empat-empatnya. Nah, ternyata salah satu postingannya itu komennya tuh terlucu. Yang terlucunya misalkan di human resource. Nah, maka dari itu, nanti Kak Joshua, jika komennya terlucu di human resource, itu akan mendapatkan hadiah fast track dari bootcampnya human resource gitu. Kalau misalkan teman-teman mau komennya di dua postingan doang, itu boleh di tiga doang, itu boleh. Mau di empat-empatnya supaya peluang menangnya lebih besar itu juga boleh. Nah, presensi ini dibuka sampai pukul 21.00 dan para pemenang dari setiap poster, setiap event ini yang mendapatkan hadiah fast track tersebut akan diumumkan di akhir bootcamp malam hari ini. Jadi boleh silakan dibuka Instagramnya Karir Next. Ini boleh banget buat peserta fighter maupun fast track ya. Jadi teman-teman fast track pun bisa mendapatkan fast track dari kelas Career Next berikutnya, yaitu Excel and Google Sheet, Public Speaking for Career Growth, Digital Marketing with AI, ataupun Human Resource. Jadi komen sekarang juga untuk dapatkan checklist presensi dan juga kesempatan mendapatkan fast track event tersebut. Nah, nggak bosan-bosan mengingatkan ya teman-teman semua bahwa nanti tim fighter yang dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat keahlian. Nah, tapi untuk tim fast track itu akan mendapatkan sertifikat keahlian tentunya itu sudah pasti dan juga bisa mendapatkan surat rekomendasi, menonton ulang rekaman, PPT materi, kunci jawaban dari penugasan, lalu template PPT portofolio, dan juga fasilitas lainnya seperti bonus CV, From, list job portal, dan lain sebagainya. Jadi boleh teman-teman semua tim fighter dan fast track semangat ya di jalannya masing-masing. Nah, selanjutnya untuk pendidikan sertifikat ini didapatkan dari kuis yang dibagikan di hari keempat nanti ya, tanggal 8. Jika nilai 81 sampai 90 itu intermediate, jika 91 sampai 100 itu expert. Gitu teman-teman semuanya. Nah, aku juga lihat ya banyak yang ngetek Career Next dan juga udah ngerjain template PPT portofolio ini dicicil dari sekarang. Luar biasa, keren banget ya teman-teman semuanya. Jadi nanti pas deadline-nya mendekat, jadi tinggal upload aja. Oke, gitu teman-teman semuanya. Buat tim fighter, aku juga mau ngingetin bahwa syaratnya itu mudah banget. Hanya harus presensi di setiap pertemuannya. Tugasnya juga dikumpulkan tepat waktu dan nilai kuis akhir bootcampnya harus lebih dari 80. Tapi kalau teman-teman masih sibuk buat penuhi persyaratan, terus butuh deadline yang lebih lama untuk pekerjaan tugasnya, terus mau dapat sertifikat keahliannya auto minimalnya intermediate, dan mau dapetin fasilitas lainnya, itu silahkan bisa klaim fast track aja. Yang harganya di Career Next itu murah banget ya dibandingkan bootcamp di tempat lain yang harganya puluhan juta dan ratusan ribu gitu ya. Tapi di Career Next harganya cuma 65.000 aja. Nah, teman-teman, di hari pertama 55.000 dan di hari ketiga ini sudah 65.000. Harga 65.000 ini cuma sampai jam 22.00 waktu Indonesia Barat aja nih. Setelah itu harganya akan naik menjadi Rp70.000. Dan tentunya selain kita mau ngajakin nih, barangkali teman-teman mau claim fast track, kita akan bagi-bagi voucher. Nah, malam hari ini seperti yang dijanjikan juga di hari kedua kemarin, kita akan berbagi kode voucher untuk diskon. Diskonnya ini bisa dipakai semua produk. Diskon 10.000 untuk 10 orang tercepat. Berarti kalau teman-teman klaim fast track data analis hari ini, itu harganya kembali ke harga di hari pertama. Kembali 55.000 ya. Tapi teman-teman juga kemarin banyak banget ya yang pengen beli kelas Career Next lainnya ditambah add-ons-nya di kelas-kelas berikutnya itu juga kita fasilitasi. Jadi kode vouchernya bisa dipakai di semua kelas Career Next. Tapi ini kuotanya terbatas nih, diskon 10.000 hanya untuk 10 orang tercepat dengan kode DA6 10K dan diskon 5.000 untuk 20 orang tercepat dengan kode DA6 5K. Checkoutnya di linkid.careernext. Gitu teman-teman semuanya. Ini vouchernya berlaku sampai malam hari ini pukul 23.59. Tapi biasanya kalau Career Next bagi-bagi voucher kayak gini,
Kalau kuotanya cuma 5 orang aja, habisnya itu cepat banget, kayak 5 menit beres gitu ya. Nah, ini kayaknya kalau 10 orang nih yang klaim diskon 10.000, ini aku perkirakan sih 10 sampai 15 menit ya, kayaknya 30 kode vouchernya itu akan habis. Jadi silahkan bagi teman-teman semua yang nggak mau kehabisan, nggak mau ketinggalan kode vouchernya, boleh diklaim sekarang juga. Dan ini ya perbedaan fasilitas tim Fighter dan tim Fast Track. Itu teman-teman semua ya, dan juga untuk hadiah ini akan diumumkan besok. Jadi bagi teman-teman yang video TikToknya waktu itu FYP lebih dari 100.000 viewers, silahkan konfirmasi ke admin Reva untuk klaim pengiriman Redmi Buds 6 Play-nya. Lalu untuk para peserta terbaik, teraktif, tentunya kita akan nilai juga dari hasil tugasnya, hasil kuisnya, keaktifannya gitu ya di Discord, baik itu di Zoom, di YouTube, dan juga di kalau Fast Track ada grup WhatsApp-nya gitu ya. Jadi silahkan dimaksimalkan gitu ya bagi teman-teman yang mau untuk menjadi pemenangnya gitu. Karena ini lumayan nih kalau teman-teman menjadi pemenang bisa diupload di LinkedIn. Nah, selanjutnya ini boleh di-screenshot nih sekarang juga informasi deadline dari Karir Next. Karena banyak juga yang nanyain ya di Discord dan di grup-grup WhatsApp. Yang pertama, deadline mini project, yaitu rapel tugas day 1 sampai day 4. Dan juga pengumpulan di PPT Portofolio dan upload di LinkedIn. Serta penggunaan link pengajuan surat rekomendasi itu deadline-nya di hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 23.59. Kemudian untuk kuis kan dibagikan di tanggal 8. Nah, deadline-nya itu di tanggal 10 Juli pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pengumuman kelulusan peserta gratis itu akan diumumkan tanggal 13 Juli. Lalu pembagian surat rekomendasi ya yang teman-teman kumpulkan di Juli akan kami bagikan di tanggal 20 Juli. Kemudian pembagian sertifikat Fast Track yang tulisnya sampai tanggal 9 Juli itu akan kami bagikan sertifikatnya di 10 Juli. Tapi kalau teman-teman beli Fast Track tanggal 10 Juli, 11 Juli, 12 Juli, dan seterusnya, itu akan kami bagikan di tanggal 13 sampai 17 Juli 2006. Nah, pembagian sertifikat sendiri ketika pengumuman tanggal 13, maka sertifikatnya akan diberikan di besok harinya, yaitu tanggal 14 dan juga berlangsung sampai 16 Juli. Itu semuanya ya, untuk pasal next dan menggunakan kode vouchernya. Terima kasih. Saya ingin kembalikan kepada Nadita. Untuk kita semuanya ya, saya praknya ini yang terjadi dalam masalah pemilu. Silakan Nadita, semangat. Oke, terima kasih Kak Ade. Teman-teman silakan ya, ini untuk proposnya dan soal hal-hal yang promo ya teman-teman ya. Jadi jangan ketinggalan. Oke, nah yang pertama kalau kita pakai Google ya teman-teman ya, kita dapat integrasi dari Google tanpa masalah dan lain-lain. Dan yang kedua ada fitur AI-nya kayak gitu. Nah, gimana cara pakai AI tadi ya? Simpel ini kan baru-baru ini tahun 2000 ya. Tombol-tombolnya dia klik aja, klik, nah kan muncul sidebar. Anggap aja ini asisten kita ya teman-teman. Jadi misalnya nih kita tanya aja apa isi notebook ini kayak gitu aja. Nah, kita belajar kita bisa tanya sama AI secara langsung. Itulah keuntungan dari LLM. Nah, ini kita akan belajar satu dan lain-lain. Oke, itu teman-teman ya. Nah, oke, baik ya. Kita lanjutkan ya. Tiga dasar basic data, kita belajar sering pembelian, teman-teman ya. Oke, nah, misalkan Mas bedanya itu sama apa ya? Misalkan kita nih, kita tanya aja ke AI. Bedanya lo sama IE apa sih? Nah, Gemini kita pilih teman-teman ya, itu jadi ada pakai Gemini kayak gitu sekarang teman-teman ya. Beda nama adalah ini kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi kita ini belajar tanpa mentor
rata-rata ada asisten kayak gitu teman ya. Nah, untuk struktur di Google Colab itu ada dua tipe, yaitu kalau ngoding itu ada yang namanya coherent. Jadi kita kalau ini akan muncul dua coherent sama teks. Kalau teks itu digunakan untuk menulis catatan atau menulis apa itu yang tidak kita kode atau tidak apapun kan. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, kalau codingan seperti bawahnya ini, jadi kita melakukan coding seperti itu. Nah, di sini kita membuat variabel, ada stok barang, diskon konveren, nama barang, parameter dia, kayak gitu teman-teman ya. Nah, untuk menjalankan codingnya, kita tinggal klik ini tanda play ya, ada play, ada tanda ya di pojok ini kita klik. Nah, jadi kalau kita running di dalam sel ini kita nyebutnya sel itu nanti akan running, tapi bawah-bawahnya belum running teman-teman ya. Kayak gitu ya, bawahnya itu mekanik dari Google. Nah, dari teman-teman mengapa memilih data statik? Nah, nanti teman-teman akan kita ya jawabnya. Next. Nah, kita bisa melakukan operasi matematika dasar. Jadi kalau teman-teman bingung nih tadi ya, misalkan kita juga bisa menambah ya, tambah quote. Misalkan 650.000 harga tanpa diskon 10%. Jadi konsentrasi 100% dan kurangi 10 ini 10% tadi jadinya berapa ya? Jadinya 5 gitu bisa kita pakai kalkulator. Kita ada kalkulator ya, bisa ya. Outputnya ya bawah ini teman-teman ya. Jadi yang di atasnya ada komponennya ya. Bawahnya ini ada outputnya ya. Kayak gitu. Ini yang di bawahnya adalah operasi matematika dasar. Kita punya variabel harga satuan, jumlah beli, terus kita bisa kalikan kayak gitu. Lalu ya. Nah, ini akan outputnya, ini outputnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, itu nanti basic data, report data. File list, nah teman-teman ini file list ya, kayak gitu. Teman-teman tanya aja, tanya ini ya kan apa jadinya Python list dengan tuple dan kapan kita pakai mereka. Kita tanya di ini udah bahasa aneh-aneh teman-teman. Ya ada kayak saya dia bisa jawab kayak gitu ya soalnya. Nah ini kan pertanyaan bagus. Suka pertanyaan bagus. Suara ya. Meskipun ini kualitasnya adalah sifat, sintaksis dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus dia juga bisa mendengar call seperti ini. Nah, ini kan ada saya kagum ya ini dia mendengar call pakai cancel aja ya, nggak usah. Kalau ada saya juga mau sendiri. Jadi itu teman-teman SCI sangat membantu apalagi bagi kita yang baru belajar seperti itu. Next list digunakan untuk menyimpan kumpulan dari suatu nilai. Nah, ini kan ada nilai ring ya teman-teman ya. Gitu teman-teman ya. Jadi itu kurang lebih sebenarnya. Gitu teman-teman ya. Terus kita akan nanti akan muncul model di sini. Oke, nah di dalam list ini ada yang namanya indeks ya teman-teman ya. Nah, misalkan kita akan nyimpen
list adalah variabel produk gitu kan, ada berapa nih, 4, 5 ya. Nah, kalau produk kurung kosong seperti ini, nah ini kita akan ngambil data yang nama, ingat indeks tadi kan mulai dari nol ya. Nah, yang pertama ya leader ya teman-teman ya. Ada di sini indeks 0 itu leader. Dua itu bisa gabung. Nah, indeks 1 nyanya apa? Ada yang tahu ke indeks negatif 1? Ada yang tahu? Ada yang tahu guys? Yang terakhir paling terakhir kita dari belakang. Oke, ya betul ya. Minus 1 halaman ini dia paling akhir. Minus 2 dia wajan. Gitu teman-teman ya. Next, slide ngomong list. Jadi list itu kita potong. Kalau ini kan kita hanya ngambil satu bagian dari list. Kita bisa men-specify sliding. Kita mau ngambil indeks 1 sampai indeks 4. Tapi 4 nggak ikut. Jadi kita ambil pasti, pisau, wawan, dan prosesnya sliding. Nah, kan bingung. Kadang kita bingung ya, kayak ini. Kita tanya aja lagi. Ini itu apa? Tas gitu ya. Ini kenapa ya? Indeks 4 kok nggak ikut? Kadang ini hanya sampai 3 kakak kayak ini. Nah, kita tanya aja teman-teman ya. Jadi balik lagi. Kalau kita bisa menggunakan AI, melakukan tangan bantu rekan-rekan kita. Tapi pastikan harus hati-hati ya. AI itu bisa mengatakan bahwa akan ada masalah. Tapi kalau belajar, saya rasa mesti akan sangat-sangat membantu. Gitu. Betul sekali. Tidak kita sampaikan referensi salah tokoh. Nah, ini jelas tangkapnya teman-teman ya. Jadi kayak misalkan ini jelas saya di sini kan salah langsung tanya ke AI. Gitu. Next, memodifikasi list. Nah, memodifikasi ya dari tahu berubah. Nah, kita tampilkan produk ya teman-teman ya. Awalnya produk variabel ini yang panci, wawan, dan malangan. Kalau kayak gini, itu artinya adalah kita merilis indeks kedua dengan nilai pisau cek. Indeks 2 mana ya? Indeks 2 ya dia tahu indeks 2 yang mana? Leader, pisau atau wajan indeks 2. Pisau dapur. Ya, betul sekali teman-teman ya. Kalau bingung kan AI mana ya? Yang apa? Tombol view bawah ini teman-teman ya. Kita buka aja untuk memanggil kagem. Kalau iPad berarti kita menambahkan garis terakhir. Kalau kita remove ya kita hapus kayak gitu. Nah, ini hasilnya teman-teman, Blender panci set pisau chef. Nah, karena udah kita replace ya indeks kedua, habis itu kita menambahkan mixer adonan. Nah, ini kita tambahkan mixer adonan di sini. Lalu kita menghapus talenan. Kita hapus talenan. Nah, jadi nggak ada talenan di sini ya. Kurang lebihnya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman cara bukanya ya sebenarnya sederhana. Teman-teman kan udah dapat linknya ya. Linknya dari teman-teman Career Next ya. Ada quality seperti ini. Tinggal di klik-klik aja. Klik-klik, double klik. Nah, dia langsung akan otomatis buka sendiri. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi pastikan punya akun Google ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kurang lebihnya. Kayak gitu. Nah, tenang aja kalau ketinggalan ada recordingnya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan bisa lihat lewat recording. Lalu Python tuple. Nah, kalau tuple beda cerita dengan list ya. Kalau list tadi kan bisa kita modif. Kalau tuple itu kita tidak bisa memodif ya, teman-teman ya.
Nah, tuple itu ditandakan dengan kurung biasa. Kayak gitu. Cuman sama indeksnya dimulai dari 0. Nah, bisa dilihat kita mau memodifikasi tuple kayak list, tidak bisa ya. Akan terjadi error. Seperti itu. Next, Python Dictionary. Tadi sudah sempat saya singgung. Misalkan teman masih bingung, langsung saya tanya Kak Gem. Kak Gem, kalau dictionary itu apa? Fungsinya juga apa? Kayak gitu. Kapan kita pakai gitu. Kita tanya aja kalau lebihnya ya teman-teman ya. Atau kalau enggak teman-teman kalau misalkan di Google Drive kayak gini klik kanan ya. Klik kanan habis itu open with. Nah, nanti ada Google Collaboratory. Nih teman-teman ya. Oke, kita cancel. Dictionary adalah nilai key label. Kapan kita pakainya? Ini contoh kasus, data profile, data produk, konfigurasi aplikasi. Jadi seperti itu teman-teman ya, sangat memudahkan kita untuk belajar. Kayak gitu. Wah, kenapa ini error? Name detail product is not defined. Berarti kita belum merunning detail product. Detail product itu ada di atasnya. Nah, ini belum kita run dulu ya. Kita run, ini udah kita run ya dictionary-nya. Habis itu kita running di bawahnya. Kalau dictionary bisa kita modifikasi ya teman-teman ya. Seperti itu. Kurang lebihnya. Oke. Next, Python set. Oke, Ultimate Things ya. Ultimate Things kalau teman-teman di double klik aja itu coba. Kalau nggak di download ya, teman-teman ya. Caranya adalah teman-teman misalkan ke Google dulu ya, ke Google. Teman-teman download dulu yang ada di sini ya. Kita download satu-satu. Kita download semuanya. Habis itu kita ke Google Colab. Cari di Google. Google Colab seperti ini. Kita klik. Nah, terus kita welcome to Colab ya. Welcome to Colab. Paling atas kita klik ya. Oke. Nah, nanti muncul akan seperti ini. Nah, teman-teman tinggal klik upload. Nah, kenapa upload ya? Karena kita mau upload dari hasil downloadan kita. Habis itu kita browse. Nah, udah deh. Kita tadi yang hasil downloadan kita upload. Kayak gitu itu juga bisa. Nah, bisa dicoba ya bagi yang masih gagal. Seperti itu. Next, Python set himpunan. Himpunan adalah elemen yang tidak perbolehkan adanya duplikat. Seperti itu, teman-teman ya. Kita tandanya adalah set. Kalau di atas ini kan ada duplikat ya, ini kan list ya. List ditandai dengan kurung siku. Teman-teman ya, kurung siku, ada dapur, ada duplikat ya. Dapur ada duplikat 3 kali. Kalau kita set, nanti dapurnya jadi 1, karena tidak boleh duplikat. Nah, bisa dilihat ini dapur, kamar tidur, dapur. Setelah kita set, jadi hanya seperti ini. Unique value-nya aja. Kayak gitu. Oke, pengenalan Pandas, data frame, dan series. Nah, ini teman-teman, waduh, apa lagi tuh Kak? Tanya saya ke Kak Gem. Kak Gem, bedanya Pandas, data frame, dan series. Kapan pakainya? Gitu ya, kita tanya aja. Oke, ya kayak gitu itu tinggal dipilih klik upload aja Kak, dipilih upload terus dimasukin hasil uploadan tadi. Nah, lagi-lagi Kak Agem akan membantu menjawab kita teman-teman ya. Oke, pertanyaan yang bagus kayak gitu. Pertanyaan bagus padahal pertanyaannya biasa aja tapi pertanyaannya bagus. Nggak tahu kenapa ya AI kayak gitu sukanya ya. Kayak gitu. Ini ya diklik ini teman-teman ya toggle warna biru di tengah-tengah ya, toggle warna biru di tengah-tengah. Kayak gitu teman-teman ya. Kita tanya kenapa kamu suka memuji-muji saya gitu.
Ini. Ini contoh ya, Pandas series 1 dimensi, Pandas data frame 2 dimensi, kayak gitu teman-teman ya, nggak lebihnya ya. Jadi sangat membantu sekali untuk kita belajar, membantu kamu belajar dengan cara menyenangkan. Oke, udah. Jadi dia memang seperti itu teman-teman ya, supaya kita semangat. Nah, belum selesai pusingnya, kita tambah pusing lagi teman-teman ya. Untuk menggunakan Pandas, kita harus import terlebih dahulu seperti ini teman-teman ya. Import Pandas, nah kita singkat alias PD. Kayak gitu teman-teman ya. Nah ini udah basic, jadi teman-teman nanti kalau pertama kali ngoding, pasti yang paling atas import Pandas as PD. Nah itu udah pasti teman-teman ya. Terus kita bikin suatu list data, ada dictionary data juga. Nah di sini pd.dataframe. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, pd.data frame ini menunjukkan data frame itu adalah jenis Pandas data frame. Dari data toko, ini dari dictionary. Nah, kita run. Nah, nanti akan muncul Pandas data frame tampilannya seperti ini, teman-teman ya. Kurang lebihnya. Nggak perlu pakai display juga yang nggak apa-apa ya. Kalau kita pengen indah aja. Kayak gitu, teman-teman ya. Next, tadi sudah kita jelaskan baris, kolom, dan indeks di data frame. Seperti biasa, Python pada umumnya, indeks dimulai dari 0. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu sedikit terkait introduction ya ke tipe data dan struktur data. Tadi kita teori udah, sekarang kita praktek. Dan mohon maaf ya kalau memang terlalu cepat ya. Karena memang waktunya sangat mepet. Gitu, teman-teman ya. Oke. Tapi semoga teman-teman paham ya. Kalau nggak paham, kalau sekarang masih ada saya, nanti akan saya bantu jawab di akhir. Kalau saya tidak ada atau sudah selesai materinya, bisa tanya ke Kak Gem ya. Hello Adipta, kayak gitu. Oke. Ini saya kirimkan link yang kedua, teman-teman ya. Link yang kedua, anyone with the link, teman-teman bisa viewer, copy link ya. Dan habis itu teman-teman, oke, oke, sip. Oke, bab kedua data cleansing dan formatting ya teman-teman ya. Kita tanya ke Kak Gun lagi, Kak, isi materinya apa ya? Kalau lebihnya teman-teman ya. Ini upload lagi, ya upload lagi. Materi ini bahas data cleansing, pembersihan data, dan data formatting. Kayak gitu. Nah, mari kita mulai dengan beberapa import library. Jadi biasanya kita akan mulai dengan import library-library ya teman-teman ya. Pandas as PD, NumPy as NP, matplotlib.pyplot as PLT, Seaborn as SNS. Nah, tadi sempat saya singgung, Pandas untuk data preprocessing dan analisis, NumPy untuk mathematical calculation, Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk data visualisasi. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, kita istirahat sejenak deh ya. 1 menit sambil kita menghela nafas. Gitu. Oke, jadi memang secara teori materinya tuh memang untuk mungkin beberapa jam ya, tapi karena bootcampnya cuma 4 pertemuan, kita kompres ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, jadi misalkan kalau saya nggak sempat ngebales pertanyaan teman-teman, minta tolong teman-teman yang sudah jago-jago di kolom komentar bisa dibantu ya teman-temannya. Mungkin terutama terkendala errornya tadi ya. Gitu. Ini file yang kedua ya teman-teman ya. Jadi ada 3 file. Oke.
File pertama tadi sederhana udah, file kedua yang ini ya. Kayak gitu. Nanti file yang ketiga data visualisasi. Oke, nah teman-teman di sini kita akan memakai data ini. Kita upload datanya terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman di sisi kiri ini kan ada panel-panel ya, panel-panel di sisi kiri. Nah, di sini ada icon folder. Oke, ada icon folder ya. Oke, ada icon folder. Kita klik. Habis itu nanti akan muncul kayak directory seperti ini ya tampilannya ya teman-teman ya. Nah, jadi kita upload data yang akan kita gunakan. Data peralatan dapur kayak gitu. Nah, kita upload data-data yang udah teman-teman download dari Google Drive ya. Jadi datanya dari mana Mas? Dari Google Drive yang di sini. Saya kirimkan lagi Google Drive-nya ya. Viewer, oke. Begini. Cis, kayak gitu ya. Oke, nah setelah itu, setelah kita upload, baru kita bisa membaca data yang ada di sini. Oke ya, kita akan, apakah ada error? Oh, nggak ada. Itu teman-teman ya. Jadi kita pandas read Excel, berarti kita nge-read file Excel ya teman-teman ya. Sheet name data, berarti kita ngambil sheet name yang data aja, karena di Excel kan sheet-nya banyak ya teman-teman ya. Oke, saya ulang sekali lagi cara uploadnya teman-teman. Nah, itu tinggal klik kolom folder ya. Kayak gitu teman-teman ya, kurang lebihnya. Atau itu juga ada codingan dari Karomatul ya, bisa dilihat juga. Atau tanya Kagem ya, Kagem, aku gak bisa buka directory drive. Cara upload gimana ya? Pakai code, misalkan kayak gini ya, pakai kode. Mau upload file. Nah, tanya-tanya aja ya, teman-teman ya, kalau lebihnya ya. Ya, karena error teman-teman harus upload datanya terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Diupload di directory sini. Kayak gitu, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa upload ya. Ini hasil dari codingan Kak Gem ya. Sama seperti yang dikirim Kak Karomatul ya, teman-teman ya. Betul sekali kita pecut AI ya. Karena mumpung gratis, teman-teman ya. Mumpung gratis, kita pergunakan dengan semaksimal mungkin. Karena kalau sudah berbayar ya, kita harus mengeluarkan uang ya, kalau pakai AI. Oke, teman-teman. Ini adalah data frame-nya, teman-teman ya. Jadi ini data frame. Terus kalau kita pengen ngelihat bentuk datanya seperti apa sih, Mas? Kan ini kita udah nge-read data, kita simpan ke variabel df ya. Nah, df.head seperti ini. Nah, untuk ngelihat datanya itu seperti apa sih? Nah, ini adalah data yang akan kita gunakan, teman-teman ya. Oke, ini data-datanya ada kolom sales date, order ID, customer name, product name, dan lain-lain. Kurang lebihnya, teman-teman ya. Tolong di zoom lagi bagian apa ya? Oke, oke, saya zoom lagi ya. Oke, semoga sudah kelihatan ya. Oke, oke teman-teman ya. Ini harusnya nggak perlu connect ke Google ya teman-teman ya. Teman-teman yang perlu dikonekin yang pojok kanan atas ya. Pojok kanan atas itu harus centang. Jadi tadi kalau awalnya itu ada connect seperti ini ya. Nah, connect ini harus diklik. Kita connect ke runtime. Nah, kalau udah connect ke runtime, nanti teman-teman bisa upload lewat sini ya, lewat folder kecil. Seperti itu. Jadi upload cuma data Excel ya, teman-teman ya, yang ada di Google Drive ini. Seperti itu ya, teman-teman ya, kurang lebihnya. Oke, ini kita udah bisa ngelihat data kita ya, pakai df.head.
Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita nge-cleansing beberapa hal, teman-teman ya. Yang pertama, shipping address-nya kita ubah tipe datanya menjadi string, kita strip, dan kita gabungkan dengan city. Mbak Siti ya, teman-teman ya. Nanti address-nya adalah gabungan dari shipping address dan city-nya dan kotanya. Jadi nanti adalah shipping address plus city, teman-teman ya. Kayak gitu. Kurang lebihnya ya, teman-teman ya. Terus ini kita memilih kolom yang akan kita gunakan. Ada kolom-kolom ini ya, teman-teman ya. Akan kita gunakan. Terus kita pilih kolom-kolom yang akan kita gunakan saja. Jadi nggak semua kolom akan kita pilih ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Dan lain-lain. Di sini cuma kita nanti akan mensimulasikan ya. Di sini saya akan ngetesting beberapa hal. Jadi nanti akan saya kasih nilai yang anomali-anomali kayak gini, yang nanti akan kita handle, teman-teman. Seperti itu. Kak, maaf terlalu ngezoom. Waduh, salah. Gimana nih? Terlalu ngezoom atau pas nih, teman-teman? Segini. Takutnya kekecilan lagi. Pas, Kak? Oke, oke. Oke, langkah pertama teman-teman konekin dulu ke runtime ya, ke pojok kanan atas ya, teman-teman ya. Ke runtime, teman-teman konekin silahkan sampai ada centang hijau ya. Oke ya. Oke, kalau udah connect berarti tinggal upload ya. Teman-teman tinggal upload di sini ya, ke sini ya. Kayak gitu. Oke, itu kayaknya nggak perlu pakai Google Drive ya. Jadi kita nggak perlu masuk ke Google Drive ya, Kak ya. Jadi nggak perlu masuk ke Google Drive. Ini ya yang diupload ya di sini teman-teman ya. Data peralatan dapur ya, teman-teman ya. Gak apa-apa Kak, tanya error aja. Kalau udah berarti tinggal teman-teman running aja. Nah, di sini kan di setiap codingan itu udah saya kasih penjelasan ya. Yang pertama, misalkan ini ada membaca dataset asli dari si data file Excel. Kayak gitu. Nah, ini contohnya, oh udah kita read nih. Berarti kita tinggal melakukan df.head. Nah, codingannya seperti ini. Kalau lebihnya ya, teman-teman ya. Oke, oke, kurang lebihnya ya. Terus setelah itu ke sini Kak. Nah, di sini nih, di sini adalah foldernya ya, teman-teman ya. Munculin kode boxnya, tinggal klik ini teman-teman ya. Kita hover aja. Nah, ini kan kita hover tengah-tengah ya. Antara ini bisa nih. Habis itu kita klik kode, klik teks, klik kode bisa. Kalau ngehapus tinggal, nah ini kita hapus saja. Seperti ini ya, kode, teks. Oke, kayak gitu teman-teman ya, kode. Nah, saya pilih kode. Ganti temanya saya nggak tahu ya, kayaknya. Nah ini, oh di setting teman-teman, maaf di setting ya, di setting tanda gear ya, di samping gear, habis itu temanya apa, like, save. Nah, ada like. Like aja ya biar cerah ya teman-teman ya. Kalau gelap, oke, like aja ya. Oke ya, ya itu sudah Kak, udah aman ya itu ya, udah bisa kebuka. Mantap. Enakan gelap, oh, oke enakan gelap. Kita ganti ke gelap ya. Oke,
teman-teman ya, kita lanjut ya, teman-teman ya. Kita pelan-pelan ya. Eksplorasi awal dan inspeksi data. Jadi ada informasi, kita menggunakan df.info, memeriksa tipe data dan jumlah baris. Kayak gitu. Memeriksa jumlah nilai kosong atau nilai null value. Memeriksa baris yang terduplikat, ada yang duplikat. Nah, kita running ya, kita klik tombol play. Kita kan informasi data. Nah, di sini teman-teman akan melihat informasi data-data yang sudah ada. Mulai dari nama kolom, terus juga tipe datanya apa, apakah objek string atau integer, dan lain-lain. Ada memory usage-nya juga, seperti itu. Jumlah nilai kosong. Oh, ternyata ada nilai kosong nih. Customer name ada 8 nilai kosong, kategori ada 5 nilai kosong, dan lain-lain. Kayak gitu. Jumlah baris duplikat. Oh, ternyata ada jumlah baris duplikat 15, teman-teman. Nah, setelah itu kita hasil temuannya apa aja nih? Ada baris duplikat, 15 baris duplikat, nilai kosong, adanya anomali, ada diskon, tipe data salah, dan lain-lain. Mari kita perbaiki. Kayak gitu. Jadi itu kalau lebihnya teman-teman ya kita inspeksi terlebih dahulu. Itu bawahnya belum di run, Kak. Harusnya bawa dulu di run, DF-nya ke running, PD read Excel-nya di running, kayak gitu. Kalau lebihnya teman-teman ya. Oke, betul sekali teman-teman ya. Inilah keunggulan Python. Tapi memang kalau memang belum terbiasa nanti akan pusing ya, kayak gitu. Karena ini ya full ngoding teman-teman ya. Ini Kak, datanya diupload ya, teman-teman ya. Datanya diupload di sini ya, kayak gitu teman-teman ya. Datanya diupload di sini ya. Kita upload data teman-teman ya. Kurang lebihnya. Itu kayaknya datanya belum diupload ya yang Mas muncul kirim itu. Sudah upload Kak. Errornya apa dulu teman-teman ya? Iya Kak, namanya Python biasanya ini ya, apa? Anaconda ya. Anaconda, Cobra ya. Oke. Jadi memang namanya ular-ular gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang namanya Anaconda ini beneran ya teman-teman ya. Nah ini. Jadi Anaconda itu salah satu istilahnya tools juga ya bisa kita gunakan. Jadi memang ular-ular gitu ya. Iya Kak, harus di-run ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya. Kebanyakan mungkin ini ya, errornya ini ya. Python itu dia tuh ke atas ke bawah. Jadi misalkan saya ketik A gini ya, saya run. Nah, name A is not defined. Mungkin teman-teman juga sama, tapi teman-teman df is not defined. Berarti A ini itu tuh belum kita running variabel A. Caranya ya kita running. Entah itu kita bikin variabel A sama dengan 10, kayak gini ya. Kita run terlebih dahulu, habis itu kita run ulang. Nah, baru jalan. Sama halnya logik. Kalau teman-teman tadi ya df is not found atau is not apa, teman-teman berarti perlu running codingan yang ini. Nah, tadi kan ini udah ada nih codingannya nih. Kita run, udah ke running, baru jalan. Habis itu df-nya baru kita run. Kayak gitu, teman-teman ya.
Betul sekali ya. Jadi Python itu atas ke bawah ya, Google Colab ya. Jadi perlu di atasnya itu di running dulu supaya di bawahnya nggak error. Kayak gitu. Coba kita ambil contoh lagi teman-teman ya. Contoh lagi mana ya? Ini DF. Nah ini nih, ada variabel kategori mapping. Oke, ada variabel kategori mapping ya. Nah, ketika ke bawah nih saya running, coba ya, saya running kategori mapping. Kategori mapping saya run, error. Kenapa error? Karena di atasnya belum saya running. Nah, ini belum saya running nih. Kalau saya running ya, saya running, saya balik lagi ke bawah, saya running ulang, baru dia bisa kayak gitu. Jadi kalau errornya adalah bla 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 is not defined, berarti teman-teman belum running variabel tersebut kayak gitu. Atau nah bisa tanya ke AI kayak gitu ya teman-teman ya. Kan kita punya Kak Gem ya, asisten Kak Gem. Seperti itu teman-teman ya. Oke, nextnya ya teman-teman ya kita cleansing. Cleansing pertama adalah menghapus baris duplikat. Oke, kita sintaksnya adalah df dot drop duplikat. Artinya adalah kita drop duplikat. Reset index, kita mereset indeksnya supaya urut lagi. Nah, setelah itu jumlah baris duplikat jadi 0. Jadi ini total baris kita. Kurang lebihnya ya teman-teman ya. Gitu. Itu belum diupload ya Kak Nurilianti ya, belum diupload itu ya. Karena errornya adalah filenya not found ya. Seperti itu. Oke. Iya Kak, berarti tadi belum di running ya di F-nya ya. Oke, kalau lebih seperti itu teman-teman ya. Next, mendeteksi dan menangani anomali dari data. Kayak gitu teman-teman ya. Yang pertama adalah kita cek nih anomali-anomali kuantitinya yang kurang dari 0. Karena kan kuantiti kan pembelian ya. Kayak gitu. Oh, ternyata kuantiti nolnya 0. Berarti aman, tidak ada anomali. Kayak gitu. Terus kita cek, setelah ini udah 1000 baris, jadi udah aman. Kayak gitu, ini anomali. Terus misalkan ada outlier ya teman-teman ya. Membuat box plot untuk kolom quantity. Kita cek apakah ada hal yang aneh. Nah, di sini bisa lihat teman-teman, di sini harusnya sih nggak ada yang aneh ya. Kayak gitu ya. Harusnya nggak ada yang aneh. Bisa aman. Perhatikan titik di ujung kanan nilainya 999. Ini nggak ada nilai 999. Berarti udah aman sih. Udah kehapus ya ini outliernya. Gitu. Ini tadi teman-teman rumus dari statistik untuk kita ngehandle outlier. Kayak gitu teman-teman ya. Oke. Menghapus baris outlier. Ini tadi kalau misalkan kita mau hapus, nah hasilnya tetap sama, berarti sudah nggak ada ya teman-teman ya. Harusnya udah aman. Ini kalau misalkan teman mau memperbaiki format angka dan tipe data. Kayak gitu teman-teman ya. Nah di diskon, nah bisa lihat ini ada error ya teman-teman ya. Di diskon, kurang lebihnya kayak gini ya. Ada error. Kayak gitu, kurang lebihnya. Terus, can you use with string value? Berarti ini udah, harusnya ini udah benar. Kayak gitu, nggak perlu kita running ya. Kurang lebihnya. Oke, ya sebenarnya waktunya udah selesai teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf sekali ya. Ternyata waktunya nggak cukup ya, 2 jam. Jadi ini terakhir ya, penjelasan terakhir. Jadi teman-teman kan ada tiga ini ya, ada 3 file ya. 3 file. Yang pertama itu terkait struktur data, yang kedua terkait cleansing dan formatting, yang ketiga adalah visualisasi data. Jadi kalau teman-teman nanti running ini, nanti akan muncul beberapa teknik-teknik
teknik statistik sederhana, korelasi analisis, terus ada juga deskriptif analisis, terus juga ada agregasi, group by, pivot table, dan lain-lain juga. Ini juga bisa pakai Python, teman-teman, nggak harus pakai Excel. Terus juga yang terakhir, visualisasi. Nah, teman-teman nanti akan pakai Seaborn ya. Contohnya ini ada bar plot seperti ini. Terus ada juga line chart seperti ini buat omset penjualan. Terus juga pie chart. Terus juga ada top 5 kota dan lain-lain. Nah, inti dari notebook ketiga kurang lebih seperti itu. Nah, lastly, teman-teman bisa utilize AI. Jadi misalkan nih kan sesi sudah selesai, teman-teman mau coba lagi bisa utilize AI buat tanya-tanya. Dan saya mohon maaf sekali ya, karena ternyata unexpected ya teman-teman ya. Jadi beberapa materi malah ke-skip. Jadi mohon maaf teman-teman, tapi semoga hari ini bermanfaat ya pengenalan Python-nya. Seperti itu. Nah, saya kembalikan ke Kak Aul. Oke, thank you banget Kak Dipta buat sesi materinya di malam hari ini. Kita benar-benar belajar dari basic dulu ya teman-teman semuanya. Lalu di sesi praktik pun kita benar-benar diajarin dulu teorinya, terus basicnya, ngodingnya gimana. Dan kalau error itu tadi yang ditanya-tanya ya, nanyain gimana caranya ke AI. Jadi harapannya semua teman-teman sudah kenal dengan Python malam hari ini ya, sebelum nanti di hari keempat akan lanjut visualisasi ke Google Looker Studio. Gak apa-apa ya teman-teman, meski pusing itu wajar banget. Artinya otak kita dipakai untuk berpikir ya. Kalau kita nggak pusing berarti nggak nyimak Kak Adipta gitu. Jadi selamat kepada teman-teman yang merasa sedikit pusing. Berarti itu otaknya bekerja di malam hari ini luar biasa. Dan tentunya kalau misalkan teman-teman mau lebih expert bisa diulang kembali ya rekaman di malam hari ini. Diperdalam lagi kata per kata, step by step yang Kak Adipta jelaskan. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Kak Adipta. Thank you, Kak Adipta. Nah, selanjutnya, Kak, ini ada pertanyaan. Satu pertanyaan aja mungkin ya. Ini ada dari KMG. Mau tanya, Kak, untuk bagian data cleaning, kalau kita menemukan duplikasi data, lalu kondisinya missing value, apakah penanganannya akan selalu di antara dua opsi, yaitu diisi dengan median atau nilai lain, dan juga langsung di drop atau ada opsi penanganan lain, misalnya dengan pertimbangan tertentu, data yang mengalami kondisi tersebut dibiarkan tanpa penanganan khusus, gitu Kak. Oke, siap teman-teman ya. Oke, saya aku dengar ya. Oke. Ya, siap teman-teman ya. Semoga teman-teman beneran pusing ya, karena ya ini basic, teman-teman ini beneran basic ya. Jadi kalau teman-teman nanti advance itu lebih pusing lagi. Oke. Nah, missing value teman-teman ini memang case by case ya. Jadi case by case, makanya dari awal saya tidak menyebutkan metode mana yang paling tepat. Tapi kalau saya, pengalaman saya itu rules-nya seperti ini. Cek dulu berapa persen total missing value. Kayak gitu. Jadi misalkan ada 1000 baris, 1000 row, 1000 data, missing value-nya misalkan 300, berarti kan 30%. Nah, itu kita cek dulu tuh. Kalau saya, pengalamannya, kalau missing value lebih dari 30%, kolom tersebut akan saya drop. Kayak gitu. Kenapa? Karena kita akan memasukkan data sintetis atau data buatan itu sebanyak 30%, which is bisa jadi merubah distribusi dari data. Itu yang pertama. Nah, berarti kalau missing value sebaliknya kurang dari 30%, akan ada beberapa teknik, yaitu kita bisa filling missing value. Kayak gitu. Nah, filling missing value itu juga ada teknik-tekniknya. Kayak gitu. Yang pertama, filling missing value adalah pakai median. Kalau ada outlier. Yang kedua, pakai rata-rata. Kalau tidak ada outlier. Kayak gitu. Terus modus atau nilai yang sering muncul kalau tipe data string atau kategori. Nah gini, kurang lebihnya teman-teman ya. Jadi kenapa kok nggak median terus-terusan aja Mas?
Karena orang-orang awam itu lebih mudah memahami, dia itu rata-rata. Jadi kalau kita menjelaskan ke tim bisnis, mereka akan dipaham rata-rata dibandingkan median. Seperti itu teman-teman. Jadi memang case by case untuk missing value. Bisa kita drop atau bisa kita missing value teman-teman ya. Oke, nah kedua kita biarin aja. Ini juga bisa teman-teman kalau kita biarin aja. Jadi nanti atau diisi dengan misalkan unknown itu juga boleh. Kayak gitu teman-teman. Jadi beneran case by case. Bagaimana kondisi datanya, apa tujuan yang ingin dicapai. Seperti itu ya Kak Aul. Lebihnya. Oke, thank you Kak Dipta. Nah, ini kayaknya banyak yang pusing juga ya Kak ya. Nah, barangkali boleh dong tips dari Kak Dipta buat teman-teman yang merasakan pusing sekarang, step by stepnya setelah kelas ini tuh mengulang dari step yang mana nih Kak, praktis di hari ini? Oke, Oh, siap-siap. dalam bagian mana gitu Kak? Oke. Ya, jadi ini mungkin teman-teman kondisi teman-teman ini persis saat saya mau skripsian ya. Jadi saya skripsian, saya dapat dosen itu disuruh ngoding. Nah, saya lulusan teknik industri, bukan ilmu komputer ya, dan itu blank banget saat itu. Jadi disuruh ngoding pakai C++ sama Python buat skripsian. Nah, terus ya saya diceramai sama dosen saya kayak ini kamu ngoding ini bakal penting, bla 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 kayak gitu ya. Jadi ya yaudah saya kerjain daripada saya nggak lulus kan. Nah, tips trik dari saya karena saya juga istilahnya itu menyimpang jurusan ya. Saya teknik industri tapi kerja di dunia IT kan. Yang pertama, Python itu sangat praktikal. Dalam artian teman-teman itu teori saja itu nggak cukup. Kayak gitu. Makanya tadi ada yang bilang, Mas, teori saya ngantuk, atau Mas, kayaknya perlu sama praktek deh. Itu sangat betul sekali. Kayak gitu. Jadi saya, misalkan saya hafal ada df.describe, kayak gini-gini teman-teman ya. Atau misalkan df.dropDuplicate, itu saya bukan menghafal, tapi karena sudah terbiasa bertahun-tahun melakukan itu. Kayak gitu. Terus juga saya sudah hafal error-errornya. Error ini tuh karena ini, error itu karena memang banyak latihan. Jadi memang mau nggak mau nih teman-teman, kalau misalkan pengen beneran terjun ke dunia data, itu teman-teman wajib memang banyak-banyak latihan. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa show off atau kita istilahnya show portofolio, teman-teman. Banyak cara sih. Kalau saya dulu pakai GitHub ya, teman-teman ya. Jadi GitHub ini kayak kita nge-show codingan kita ke ya ke khalayak luar lah. Oh ini loh saya bisa ngoding kayak gitu. Nah teman-teman bisa put codingannya di sini sekaligus belajar Git dan GitHub. Karena ini nanti akan dipakai di dunia kerja. Nah bisa dilihat ini pertama kali saya kerja ya, tahun 2019. Kayak saya diajari GitHub, kayak gitu. Saya mulai ngoding Python lagi setelah lulus kuliah, kayak gitu. Jadi memang mau nggak mau harus banyak latihan. Pusing di awal itu memang wajar karena kita belajar hal baru. Sama halnya misalkan saya belajar front end, belajar HTML, CSS, di awal pasti pusing sekali ya. Tapi setelah mungkin banyak latihan, ya mungkin nanti saya akan terbiasa. Paling itu Kak Aulia pesan saya. Nah nanti mungkin untuk final project-nya ya atau final task-nya nanti mungkin akan di-share via WA aja ya. Seperti itu. Oke, tapi boleh dong Kak nih. Makasih Oh, sebelumnya sekalian. Kak. Ya, boleh sedikit dijelaskan terkait penugasan teman-teman di malam hari ini tuh harus ngapain nih Kak? Oke. Jadi kalau penugasan teman-teman, kita ada beberapa basic ya, ada tingkat isi, medium, sama hard ya. Sebenarnya ini mewakili tiga notebook yang kita bahas tadi. Tingkat isi data cleansing, which is nanti teman-teman akan mendapatkan data furnitur ya. Data furnitur dari teman-teman Karinex, oke. Nah, data furnitur ini nanti teman-teman, seperti yang saya jelaskan, kita cek duplikat, cek missing value, dan lain-lain. Pokoknya kita explore apa sih yang aneh dari datanya. Oke. Yang kedua, tingkat medium, yaitu kita melakukan agregasi dan kita ngeplot, kita bikin chart.
Kayak itu teman-teman ya. Ini ada di notebook yang ketiga. Kita filter, kita bikin chart, kayak gitu. Nah, ini masih kayak bar chart aja, teman-teman ya. Buat latihan, ini bar chart aja. Ini yang kedua, tingkat medium. Nah, tingkat ketiga, tingkat hard. Nah, ini cukup advance, yaitu kita bikin dashboard sederhana pakai Python. Nanti teman-teman itu ada subplot ya. Di Python itu namanya ada subplot. Nah, ini teman-teman waktunya explore dan belajar hal baru ya. Nanti teman-teman bikin plot 1 dan plot 2. Nah, subplot itu bentukannya gimana? Jadi di satu gambar itu ada dua. Nah, contohnya kayak gini ya. Jadi misalkan, nah ini subplot. Jadi di dalam satu plot itu ada beberapa plot lagi. Nah, Kalvi penugasannya seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi penugasannya masih sama seperti yang diajarkan. Jadi teman-teman nanti bisa dipelajari ulang ketiga notebook ini, itu saya pastikan bisa mengerjakan tugasnya. Seperti itu ya, teman-teman. Seperti itu Kak Aulia ya. Oke, thank you Kak Dita buat penjelasan tugasnya. Nah, ini ada pertanyaan untuk make sure nih Kak dari peserta. Berarti nanti pakai data kotor yang baru ya Kak? Gitu katanya, yang dummy furniture ya? Betul sekali, itu nanti data baru. Jadi nanti teman-teman dari Karinex, Mas Maulana atau Mbak Aul nanti akan mengirimkan data furnitur. Kalau data yang saya pakai ini adalah data kitchen ya, tadi data kitchen set. Nanti akan pakai beda data. Seperti itu, Kak. Oke, thank you Kak Dipta kalau begitu. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya dan Kak Dipta, kita sudah di penghujung kegiatan belajar di malam hari ini. Masih bertahan nih 490